Tadi saya takut mau ngambil banyak, ntar nggak bisa jalan pulang. Enak-enak masakannya, puji Tuhan. Baik. Lagi sekali terima kasih Pak Pendeta Dani Rorempande yang memberikan kesempatan untuk saya, istri saya, beberapa anak-anak saya boleh bergabung buat belajar firman Tuhan ini. Sesi kedua ini kita akan belajar tentang tanggung jawab gereja. Coba saya tanya dulu. Setiap kali kita mendengar kata tanggung jawab, itu muncul apa di benak kita? Tugas. Apalagi? Beban. Komitmen. Wih, keren-keren jawabannya. Tanggung jawab itu tugas, beban, komitmen, konsekuen. Yang lain ayo. Apa, Ibu? Oh, apa, Grace? Mama. Tanggung jawab kok mama? Gimana Grace maksudnya? Oh, dia nulis itu. Grace baca di situ atau ngomong sendiri? Oh, ini anak hebat. Mamanya tanggung jawab. Terus papa ngapain Grace kalau cuma mama yang tanggung jawab? Ayo. Nah, ketahuan nih, papanya ketahuan ini. Oh, begitu. Oke, satu lagi. Mendengar kata tanggung jawab apa? Pekerjaan yang disum. Apa, Pak? Integritas. Betul. Nah, apa yang terjadi kalau kita nggak bisa tanggung jawab? Konsekuen. Bukan. Berarti kita baru bisa jawab tanggung-tanggung. Betul tidak? Kalau kita nggak bisa bertanggung jawab, berarti kita baru bisa jawab tanggung-tanggung. Kalau kita melihat kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2, maka saudara akan menemukan sebuah tanggung jawab yang gereja harus kerjakan. Kejadian 1 ayat 26. Itulah tanggung jawab kita. Nah, seringkali kita menganggap itu kan manusia. Betul. Lah, gereja kan terdiri dari manusia. Betul ya? Nah, nanti sore ada sebuah komunitas di Balikpapan. Saya memberitahu supaya yang di rumah ikut jam 18.30 WIB. Ada komunitas di Balikpapan minta saya mengajar dengan tema ke gereja mana. Nah, yang mau ikut silakan, linknya sama, pakai Zoom-nya pesat, Instagram, Facebook saya. Nah, ini satu hal yang bagus. Kenapa? Karena komunitas di Balikpapan itu sedih. Selama kita masih berpikir milik gereja mana, berarti gereja itu lepas tanggung jawab. Kenapa? Karena kalau ada orang tanya, aku ke gereja mana? Pasti orang ini orang percaya dong. Betul tidak? Padahal orang percaya itu adalah gereja. Jadi salah. Kalau orang percaya tanya ke gereja mana? Oh, kita ini gereja. Harusnya yang betul. Siapa yang bisa melihat tanggung jawab kita sebagai gereja? Nah, Kejadian 1:26. Baiklah kita menjadikan manusia yang serupa dan segambar dengan kita. Supaya. Nah, di balik kata supaya itu adalah tanggung jawab kita. Supaya apa baca? Nah, gereja berkuasa atas bumi ini, atas apa yang Tuhan ciptakan. Jadi tanggung jawab gereja sudah ditulis sebelum gereja itu ada. Bahkan ketika Yahweh Tuhan berfirman di ayat 26, manusia itu belum ada, itu baru rencana. Tetapi tanggung jawabnya sudah diberikan untuk mengelola bumi ini. Masih ingat ayat terakhir sesi pertama tadi, Kejadian 8 ayat 22. Itu tanggung jawab kita. Nah, bagi rekan hamba Tuhan dan keluarga-keluarga yang baru tahu hari ini, Tuhan itu menikahkan seseorang bukan karena berapa umurnya. Tidak. Tuhan menikahkan kita setelah kita bisa bertanggung jawab. Contoh Adam. Kapan Adam diberikan Hawa? Setelah tugasnya mengelola Taman Eden selesai, memberi nama semua binatang. Nah,
Umur Adam nggak ketahuan waktu dia menikah. Yusuf, kapan Yusuf menikah? Setelah visi yang Tuhan berikan, dia selesaikan. Jadi tanggung jawabnya Yusuf selesaikan, maka itu dia baru menikah. Nah, kebetulan Yusuf itu umur 30 tahun waktu dia menikah. Dan angka 30 ini berlaku sampai hari ini. Dalam hal apa? Ilmu jiwa. Psikologi itu menulis seorang disebut dewasa setelah umur 30. Jadi yang belum umur 30 itu kecebong. Ngerti istilahnya? Tahu cebong? Anak katak yang masih pakai ekor. Jadi lucu. Nah, dua saudara kita ini yang saya jadikan pegangan kapan seorang mau menikah. Apalagi dihubungkan dengan perkataan Tuhan Yesus. Belajarlah kepada burung. Itu keren sekali. Maka itu rekan-rekan gembala kalau konseling pranikah mutlak calon pengantin pria ditanya. Apa salah satu kehebatan burung yang diajarkan Tuhan Yesus supaya kita belajar dari mereka? Keren. Ternyata tidak ada burung jantan berani kawin dengan betinanya sebelum dia buat sarang. Pernah perhatikan nggak burung itu, saudara? Maka itu anak-anak gadis, tolong ya catat pesan ini. Pertanyaan final bagi cowokmu, calon suamimu, setelah orang tua kalian setuju, gembala setuju, ya, pertanyaan final. Kamu, cowoknya tanya ini ya, kamu punya pintu berapa? Ngerti? Punya pintu itu artinya apa? Rumah masih nggak ada pintunya. Jadi punya pintu itu artinya apa? Kalau ditanya, kamu punya pintu berapa? Artinya, loh. Nah itu loh, punya rumah atau tidak? Kalau cowokmu jawab, oh aku baru punya rumah pintu 1, jangan nikah. Rumah pintu 1 itu sel penjara. Loh betul tidak? Jangan nikah. Pintu minimal 4. Betul? Nah, ini tanggung jawab. Maka itu Kejadian 2:24. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga mereka dua bukan lagi dua tapi satu. Ternyata jauh sebelum ada pernikahan di dunia, Tuhan sudah punya konsep bahwa mantu perempuan tidak boleh dikumpulkan mama mertua. Itu bisa perang Badar, perang Baratayuda itu, saudara. Walaupun mertuanya itu ibu gembala, nggak bisa. Maafkan saya, setuju nggak saya ngomong ini? Sebab satu dapur nggak boleh 2 koki, nggak masak-masak 2 koki, ini perang sendiri. Itu ayat hebat. Ternyata surga sudah memberi peringatan keras. Laki-laki, jangan masukkan istrimu ke rumah orang tuamu. Itu penderitaan dan pelanggaran hukum surga. Maka itu laki-laki harus bisa bertanggung jawab. Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah punya rumah. Nggak harus beli, nggak harus kontrak, bisa nyewa atau pinjem. Pokoknya Kejadian 2:24, laki-laki keluar bawa istrinya. Nggak boleh dibawa masuk. Ya tapi ini anak tunggal loh. Saya punya jawaban. Kontrakkan rumah yang sebelah rumahmu, ibumu itu. Jangan satu rumah. Masalah berikut akan timbul. Tolong jawab. Kalau cucunya lahir, masa nenek nggak campur-campur? Ngerti nggak? Nah, tolong catat. 100% anak di tangan kakek nenek pasti rusak. Katakan amin. Kenapa? Nah, apa-apa boleh. Apalagi kalau anak-anak sudah bilang, "Ma, Pak, enak di rumah nenek." Wah, sudah mulai rusak itu anak. Sudah mulai rusak. Jangan sekali-kali. Hebat. Nah, akhirnya perang mantu perempuan dengan mama mertua. Untuk hal apa saja. Wajar nggak mama mertua berkata, kamu mantu ya, ini rumahku. Loh, saya tanya, wajar nggak? Wajar. Lah kasihan si mantu. Dia punya keluarga sendiri kok. Ini loh masalahnya. Maka itu Alkitab itu hebat, saudara.
Alkitab itu nggak pernah kuno, dia up to date. Loh kok nggak amin? Alkitab itu berlaku sepanjang zaman. Tulisan apa saja nggak ada yang kuno. Bisa dipakai, diaplikasikan sampai hari ini. Itu Alkitab. Wih, keren sekali. Jelas ya, jadi harus bisa tanggung jawab. Kejadian 1:26 itu luar biasa. Termasuk gereja. Jadi gereja tanggung jawabnya adalah menjaga ekosistem. Dalam gereja harus diajar jemaatnya milah-milah sampah. Yang bio mana? Sisa-sisa makanan, ya, sisa potongan buah, kulit buah, sayur. Saudara ngikuti ekoenzim itu luar biasa. Tolong di rumah masing-masing jemaat terus buat ekoenzim. Itu ternyata hebat. Selama pandemi COVID-19, orang-orang yang menggunakan ekoenzim di rumahnya itu sederhana ternyata. Itu orang itu sehat dari virus dan dari bakteri. Ekoenzim itu dahsyat. Penemunya seorang ibu dari Thailand dan dia nggak mau dibayar. Dia orang Buddhis yang selalu berbagi pada banyak orang. Heran sekali ekoenzim itu dari sampah. Nah, gereja harus mulai memasyarakatkan plastik itu jahat. Plastik itu nggak bisa terurai di dalam tanah. Sampai 400 tahun dia tetap ada di situ. Maka kalau tanah kena plastik rusak, nggak ada penguapan, nggak ada pernapasan, tanah itu mati. Ngeri sekali. Nah, dari gereja kita harus mulai untuk memperhatikan lingkungan ini. Coba kita lihat Yesaya 25 ayat 4. Yesaya 24 ayat 5, maaf. Baca, ayo cepat. Nah, ini tanggung jawab gereja. Jadi jangan kaget kalau di awal ini saya mengatakan tanggung jawab gereja nggak cuma istilah hal rohani saja, doa pagi, doa siang, doa sore, doa malam. Kapan kerjanya kalau cuma suruh doa terus sepanjang hari? Salah besar. Yesaya 24 ayat 5. Ya, gereja nggak boleh cuma urusan rohani. Katakan amin. Gereja punya tanggung jawab moral. Gereja punya tanggung jawab sosial. Gereja punya tanggung jawab di masyarakat. Katakan amin. Paling tidak 10 rumah sebelah kanan dari rumah kita, 10 rumah dari ke sebelah kiri kita, 10 rumah di depan kita, 10 rumah di belakang kita paling dikit. Itu tanggung jawab kita. Kita harus tahu keluarga itu. Single mother, cerai, anaknya berapa, sekolah atau tidak, bisa makan atau tidak. Itu tanggung jawab kita. Nggak boleh cuma khotbah untuk jemaat sendiri. Ayo kita baca sama-sama. Yesaya 24 ayat 5. Ini tanggung jawab alam. 1, 2, 3. Bumi cemar. Stop. Apa kata lain cemar? Kotor. Apa kata lainnya? Ayo cepatan. Rusak. Apalagi? Terpolusi. Hancur. Terkontaminasi. Karena? Baca. Karena penduduknya. Dengar. Binatang bukan penduduk bumi. Disebut penduduk karena punya ID, punya kartu identitas, punya KTP. Jadi siapa yang punya KTP? Manusia. Jadi yang merusak bumi itu bukan binatang. Bahkan 99,sekian% jenis binatang itu justru bertanggung jawab atas alam. Betul atau tidak? Binatang itu lebih bisa merawat lingkungan daripada manusia. Bumi cemar karena kita manusianya. 3 hal yang kita rusak. Baca. 1, baca. Nah, manusia ngapain? Melanggar undang-undang. Undang-undang apa? Undang-undang alam. Zaman Orde Baru 32 tahun. Kekayaan alam Indonesia dirampok oleh perampok-perampok konglomerat kaya. Dan celakanya separuh lebih dari para konglomerat zaman Soeharto itu orang Kristen. Betul tidak? Merampok hutan, merampok tambang, merampok hasil bumi di banyak daerah itu zaman Orde Baru.
Mengerikan sekali. Bayangkan, satu orang bisa punya HPH, tahu kata HP ya? Hak penguasa hutan. Itu sampai ribuan hektar. Dan nggak di satu pulau. Gila. Tambang-tambang dibuka, rusak lingkungan. Ini undang-undang dilanggar oleh manusia. Yang kedua, baca. Mengubah ketetapan. Akhirnya alam berubah, jungkir balik. Musim hujan jadi musim panas jadi musim hujan. Karena ketetapan alam dilanggar. Yang ketiga, mengingkari perjanjian abadi. Wih, ngeri saudara. Maaf, saya bersyukur kepada Tuhan. Beberapa orang yang ikuti saya ngajar, mereka pasti akan punya konsep. Kenapa? Jarang ada pendeta. Khotbahnya cukup luas, masalah kesehatan bisa, kejiwaan bisa, pendidikan bisa, semua. Saya jawab, itu semua ada di buku yang satu ini. Namanya Alkitab. Maaf, jangan mikir macam-macam, saya saksiin. Saya ini cuma lulusan SMA. Itu pun ijazahnya hilang. Ini tertawa nggak enak, betul dong tertawakan saya. Awas Ramon. Coba dengerin. Dan saya ini nggak pernah sekolah teologi juga. Aneh. Tapi kenapa cukup Alkitab ini? Nanti saya akan tunjukkan bahwa Alkitab ini buku psikologi yang hebat, saudara. Maka itu kalau saya diajak bicara tentang psikologi, maaf, gemuk semua bulan bagi Tuhan. Orang pasti tanya, Bapak baca buku karangan siapa? Saya jawab, cuma Alkitab. Saya nggak pernah baca buku yang lain. Maka itu tadi 1,5 jam saya ngajar sesi pertama. Nggak keluar satupun buku. Pada saya banyak baca buku. Semuanya yang tertulis di sini. Nah, termasuk 2 ayat ini. Kejadian 1:26 dan Yesaya 24 ayat 5. Gereja punya tanggung jawab untuk alam ini. Nggak boleh kita rusak. Saya kalau kemana-mana, ya nggak, kalau banyak orang ya dapat minuman gelas atau aqua, saya pasti beri tanda yang saya punya mana. Seringkali lupa orang itu, ditaruh sana habis minum, buka lagi sana lupa lagi. Nah, kalau saya selesai acara, saya kumpulkan ini, jadikan satu. Untuk apa? Saya cari tanaman di sekitar tempat itu. Saya ini pergi kemana saja, ngelihat ada pot tanaman kering, saya pasti cari air. Ambil, mereka juga perlu hidup. Mereka punya hak untuk dapat air. Jahat kalau kita punya tanaman, kita nggak mau ngurus, kejam itu. Lebih baik kita nggak punya. Jadi kebiasaan saya keluar negeri juga begitu. Lihat tanaman, saya akan cari air, orang heran. Nah, kan ini tanggung jawab saya sebagai gereja. Untuk menjaga alam ini. Saya kalau nginep di hotel, banyak orang syok lihat cara saya. Handuk minimal hari keempat baru ganti. Spray hari keempat baru ganti, hari kelima baru diganti. Ada orang kaya pernah ngajak saya, kan kodenya saya sudah bayar. Nah, ini rusaknya alam. Mentang-mentang kamu sudah bayar, terus ganti handuk setiap hari cuci. Jahat sekali, itu badan-badan kita sendiri kok. Setuju ya? Itu cara saya. Jangan bilang asal sudah bayar. Nggak bisa. Harus kita perhatikan alam ini. Karena itu tanggung jawab kita. Hebat Alkitab ini, saudara. Untuk menjaga ekosistem, menjaga lingkungan ini. Jadi tolong rekan-rekan gembala, mulai hari ini belajarlah. Bahwa menjadi gereja, tanggung jawab yang pertama adalah untuk alam dan untuk sekitarnya. Itu tanggung jawab kita. Ajari anak-anak kita juga seperti itu. Rekan-rekan gembala, oh dipanggil Pak, ada dicari itu Pak. Mobil kali atau motornya. Nah, waktu saya jadi gembala, saya pernah jadi gembala hampir 14 tahun. Ya, cukup lama. Nah, di situ anak-anak orang kaya saya ajari mereka. Ya, ajari anak-anak kalian menanam sesuatu yang gampang, ya, tomat, ya, atau kangkung, kacang panjang. Dalam ember-ember saja di rumah, nggak usah di mana-mana. Nah, saya ajari anak-anak untuk bertanggung jawab. Dari nanam benih, siapkan tanah yang subur, jangan pakai pupuk,
Ya organik semuanya, saya ajari dari kecil, kenalkan organik. Nah, suruh ngerawat, suruh nyiramin. Nanti waktu panen, nah suruh metik sendiri sayurnya atau apa. Nanti suruh pembantu masak. Saudara tahu nggak hasilnya? Anak-anak menghargai kehidupan. Setelah mereka bisa nanam sesuatu di rumah. Nah, saya buat perlombaan. Ada yang nangis, "Om, mati om, tanaman saya kenapa?" Nah, karena dia nggak ngerti. Tiap hari diserami, ya busuk jadinya, nggak tumbuh. Punyanya adiknya, jadi tumbuh subur. Zaman itu banyak jemaat yang bersyukur dengan ide yang saya terima dari firman ini. Anak-anak belajar. Nah, sejak itu mereka menghargai makanan. Sulit untuk buang-buang makanan. Karena mereka tahu betapa susahnya nanam. Keren ya? Nah, ini caranya ngajar. Supaya jemaat itu anak-anak juga sejak kecil belajar menghargai. Anak-anak orang kaya, saya punya aturan. Minimal 3 bulan sekali namanya anak-anak. Keluarkan sepatu yang sudah nggak cukup, nggak kepake, baju-baju, tas sekolah, mainan yang sudah bosan. Pisahkan. Nah, tanya sopirmu, tanya pembantumu. Punya anak yang seumuran anakmu enggak? Untuk apa? Kasih mainan ini ke mereka. Bahkan kalau satu kota, saya minta anak-anak ini diajak orang tuanya atau supirnya ke daerah-daerah kumuh, daerah miskin. Suruh bagi sendiri seumuran mereka. Suatu kali saya punya peristiwa yang membuat saya juga berubah. Nah, kebetulan saya kenal satu keluarga yang sangat sederhana. Nah, buat saya hal biasa. Jadi rumah ini sudah sewa, kecil lagi. Dapur dan kamar mandi jadi satu. Jadi kalau pas masak nggak boleh ada orang mandi. Kalau pas ada orang mandi jangan masak karena dapur jadi satu. Nah, saya nggak pernah bayangkan anak ini kebetulan hari itu siang mereka libur sekolah, saya ajak ke rumah teman saya jemaat yang saya kenal ini dari satu persekutuan. Kaget mereka anak-anak ini karena apa? Pas hari kami datang itu siang hari, yang punya rumah lagi masak di dalam kamar mandi. Anak ini kaget sih orang kaya ini. Saya lihat wajahnya, wajah syok. Masak dalam kamar mandi. Ada WC di situ, ada ember, ada apa. Oh sebentar. Kompornya dibawa keluar dulu. Saudara tahu, berapa hari kemudian orang tuanya cerita ke saya. Kalian tahu nggak? Anak kami mengalami revolusi. Pakai kata revolusi apa? Mereka mulai menghargai hidup itu nggak sembarangan. Ketika mereka bisa melihat begitu susahnya orang masak di kamar mandi, kalau perlu ada orang perlu kamar mandi, kompornya dibawa keluar. Itu merubah konsep hidup. Nah, ini tanggung jawab. Ajari mereka sejak masih kecil. Apalagi kalau saudara baca Lukas 16, masih ingat 10, 11, 12. Barang siapa setia pada perkara kecil, masih ingat? Lalu barang siapa yang setia jujur dengan uang. Yang ketiga, barang siapa yang mengelola milik orang lain dengan baik. Nah, itu semua ada di Lukas 16 ayat 10, 11, 12. Itu ayat tentang tanggung jawab. Ajari jemaat mulai dengan diri kita, anak-anak pendeta, untuk menghargai barang-barang kecil, untuk jujur dalam uang, untuk menghargai milik orang lain dipinjamkan kepada kita. Cuma 3 ayat, tapi itu dasar tanggung jawab yang luar biasa. Kalau anak-anak kita ajari sejak kecil, tekun dalam perkara-perkara kecil, menghargai, nggak meremehkan, percaya anak-anak kita akan luar biasa. Amin. Itulah kebenaran yang kita harus tahu dalam hidup ini. Nah, ini satu lagi bagian yang bukan rohani, ilmu jiwa. Mari kita lihat Markus 1. Ayo Markus 1. Markus pasal 1 ayat 1. Tadi Pak Pendeta siapa yang keluar Bangil belum balik lagi ya? Nggak tahu ya. Pak Yopi ya. Bapak. Udah Markus 1 ayat 1. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3.
Stop. Saudara bacalah, ini penting untuk saudara sendiri supaya tahu dahsyatnya firman ini. Ibu-ibu dibaca belakang, Pak siapa yang baca? Yang keras suaranya. 1, 2, 3. Ulang. 1, 2, 3. Ibu kenapa nggak baca Alkitabannya, Bu? Ayo. Harus baca. Tolong. Ulang ya. Markus 1 ayat 1. Bentar, bareng-bareng. 1, 2, 3. Jelas ditulis, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Tuhan. Nah, seharusnya logikanya mulai ayat 2 dan seterusnya Markus nulis tentang siapa? Yesus. Ternyata tidak. Ayat 2 Markus nulis tentang siapa? Januari 78, saya nggak akan lupa, tanggalnya saya lupa. Roh Kudus mewahyukan saya Markus 1 ini, dan itu merubah konsep pelayanan saya. Yang ditulis tentang kitab Yesaya, tapi tentang Yohanes Pembaptis. Nah, saya bingung. Loh, tadi kamu nulis Markus, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Tuhan. Kenapa engkau tulis tentang Yohanes Pembaptis? Ternyata ini psikologi yang hebat sekali. Jadi saya mulai mengenal psikologi Alkitab sejak Januari 1978. Maka itu model pelayanan saya cukup berbeda dengan banyak teman-teman saya pendeta. Karena Markus ini dahsyat. Spesifik yang ditulis, kita langsung buka Yesaya 40. Ini ditulis oleh Markus. Ada apa tentang Injil itu? Maka itu saya berbagi ya. Sampai hari ini saya belum pernah Injil ditolak orang. Sebab alasannya jelas, saya nggak menginjil karena agama. Jangan. Saudara maaf ya, jangan tersinggung dulu, tapi jujur. Penghalang utama penginjilan itu karena nama Yesus. Nah, kan aneh. Bukankah dia itu pusatnya Injil? Masalahnya begini loh. Yesus sudah terlanjur dikenal sebagai pendiri agama Kristen, dan dia itu dianggap beragama Kristen. Betul atau salah? Jelas. Maaf. Kalau kita bukan Kristen, entah saudara milih Islam, Buddha, Hindu, ateis atau apa, tahu-tahu ada orang datang, kenalkan nama saya Dan Alexander, boleh nggak saya cerita tentang Yesus? Saudara menerima atau nolak? Nolak dong. Ngapain kamu cerita tentang Yesus? Itu kan orang Kristen. Ini penghalangnya. Maaf. Maka itu ketika Roh Kudus mewahyukan saya tentang Markus, Tuhan mengajar saya, ini tanggung jawab gereja, memberitakan Injil harus dimulai dengan masalah kejiwaan. Memori kita yang terluka di masa lalu. Maka itu sampai hari ini, saudara, saya belum pernah Injil ditolak orang. Karena ketika saya ketemu seseorang, Roh Kudus ingatkan masa kecilnya, masa lalunya, bahkan sampai masa dalam kandungan. Satu kali ini kesaksian, ya, waktu saya ke Manila pertama kali. Kami diajak rekreasi oleh gereja Manila di sebuah taman. Nah, saya nggak kenal. Saya lihat ada satu keluarga, suami istri dengan 2 anak. Lagi main-main. Terus Roh Kudus bilang kepada saya, kamu dekati orang itu dan sampaikan tentang hadiah ulang tahun untuk papanya, dia itu beri pulpen. Itu jelas perintahnya. Maaf ya saudara, bagi yang belum pernah kenal Papa di surga, aneh nggak suruh nemui orang yang nggak dikenal dan bicara tentang pulpen? Hadiah ulang tahun papanya. Ayo jawab jujur. Saya nggak aneh karena saya kenal suara papa saya. Akhirnya saya dekat nih. Ternyata dia orang Indonesia, kerja di sana di perusahaan Lipo waktu itu, namanya Rudi. Saya kenalkan, saya pendeta begini begitu. Terus saya minta hikmat Tuhan, gimana ya membuka pembicaraan. Nah, pembicaraannya gini. Roh Kudus bilang, maaf ya Rudi, kita nggak kenal.
Sampai hari ini ada satu penyesalan dalam hidupmu, di mana penyesalan itu tidak mungkin kamu bisa tebus dengan cara apa saja. Yang nangis istrinya. Lah kenapa? Si Rudi nggak bisa ngomong, yang ngomong istrinya. 3 bulan lalu papa mertua saya meninggal. Dan Rudi ada di Manila, nggak bisa pulang ke Jakarta. Penyesalannya adalah dia belum sempat minta maaf pada ayahnya, dia sakit hati, dan dia belum sempat menyenangkan papanya. Oh, saya tahu. Akhirnya saya bilang, Rudi maafkan saya, tapi saya ngomong, kapan ulang tahun terakhir papamu? Dia sebut tahun lalu bulan sekian. Rudi, Roh Kudus bilang kepada saya, papamu sangat bahagia. Sebab di ulang tahunmu itu kamu memberi dia hadiah pulpen. Rudi ini menangis. Nggak ada yang tahu. Nah, kebetulan papanya ini pendiam. Ya, introvert, tertutup. Nggak bisa mengekspresikan. Nah, yang hebat, waktu setelah pemakaman itu ada teman papanya yang telepon. Ruth, papamu itu cerita ke Om, dia senang sekali waktu kamu kasih hadiah pulpen, sebab dia lama ingin pulpen itu. Bayangkan. Lalu dia berkata, jadi aku nggak salah. Ternyata papaku senang hadiah pulpen itu. Hal yang aneh. Inilah yang Tuhan ingin untuk kita kenal dalam hidup. Tolong orang itu yang dia pun nggak tahu penyebabnya apa. Maka itu dia bilang, penyesalanku ini nggak mungkin aku tebus karena papaku sudah mati. Mau bilang apa, mau kasih hadiah apa, ke kuburannya pun nggak akan nolong. Saya saksi lagi. Satu kali saya harus ke suatu tempat perbatasan Depok dengan Bogor, saya lupa desa apa, untuk ketemu satu keluarga. Ternyata rumit nyarinya itu, saudara. Tapi puji Tuhan ketemu. Ditolong seorang, dia orang Maluku, lagi duduk di situ. Saya tanya, oh saya tahu rumah itu. Tapi yang aneh, Roh Kudus bilang kepada saya, selamatkan orang ini. Ibaratnya dia itu seperti kapal yang nggak pernah ketemu pelabuhan. Lagi sekali, aneh nggak suruh ngomong seperti itu. Kapal nggak pernah ketemu pelabuhan. Maaf, namamu siapa? Ini. Maaf ya. Kenapa kamu itu kok seperti kapal nggak pernah punya ketemu pelabuhan? Cara wajahnya itu berubah. Nggak ngomong satu kata, tapi wajahnya itu surprise, shock. Saya menunjukkan rumah yang saya cari. Dia menuju ke arah lain, saya nggak tahu. Ternyata dia kos di situ. Akhirnya saya batalkan dulu ke rumah orang ini. Toh sudah tahu. Dia balik bawa satu map. Saya pikir, untuk apa map ini? Dia nggak ngomong apa-apa. Diajak saya ke tempat dia duduk nunggu itu. Ya seperti pos hansip tapi saya nggak tahu apa. Terus dia keluarkan sekian banyak lembar gambar kapal. Ada yang bagus, ada yang hancur kapalnya. Saya tanya, ini apa? Ini hidup saya yang Bapak katakan tadi. Maksudmu? Saya lelah hidup ini Pak, seperti kapal, nggak ketemu pelabuhan. Yang belum pernah naik kapal nggak bisa bayangkan. Saya sering naik kapal, kalau sudah kena ombak berhari-hari, harapannya cuma satu, cepat ketemu pelabuhan. Kenapa? Loh ayo jawab, berhari-hari nggak ketemu pelabuhan, kena ombak. Kalau kami dari kejauhan sudah melihat ada pulau segaris itu, sudah senang saya, cepetan, kira-kira kenapa? Kayak nggak pernah naik kapal semuanya. Kira-kira kenapa? Kalau naik kapal beberapa hari kena ombak di laut terus nggak turun, terus begitu lihat daratan, pasti ada pelabuhan.
Kenapa? Kami jadi suka semua di atas kapal itu. Hampir betul. Pokoknya ada pelabuhan, bisa isi air, bisa istirahat, bisa turun, bisa semuanya. Ada harapan. Betul. Bisa berlabuh. Dia gambar, ini saya gambar tahun sekian. Terus dia tunjukkan, ini kapal yang compang-camping hampir hancur. Begitu anak ini ngomong itu, saya langsung peluk dia. Saya nggak tanya kamu Kristen apa, itu bukan urusan. Saya berkata mulai hari ini panggil saya papa, dan papa jadi pelabuhan buat kamu. Nangis dia sudah. Lah ini psikologis. Dari ayat Markus ini saya temukan fakta ini. Sudah baca Yesaya 40 ayat 4. Ayat 3, ayat 3 dulu, ayat 3. Ayo baca yang kuat. 1, 2, 3. Iya. Ya, di padang gurun jalan untuk Tuhan. Terus ayat 4. Ya, ayat 3. Haleluya. Persiapkan di padang gurun jalan raya bagi Tuhan kita. Kira-kira untuk apa? Ya, Yesus mau datang. Betul? Jadi jangan pernah memberitakan Injil tentang Yesus sebelum saudara dan saya menyembuhkan luka hati masa lalu seseorang. Siapkan jalan Tuhan, ya. Ayat 4. Sebelum saya baca ayat 4, saya tanya dulu. Di dalam psikologis, kejiwaan manusia dibagi berapa hal? Cepat. 4. Nggak usah urut sebutannya, apa saja. Melankolis, kolerik, flekmatik, sanguin. Saudara, literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia, kapan ada tulisan tentang 4 kejiwaan manusia? Nah, saudara kalau buka jurnal akan tahu. Ternyata Yesaya 40 ayat 4 itu tulisan tertua di dunia tentang kejiwaan manusia. Saya lihat setiap lembah harus ditutup. Inilah melankolis. Tahu orang melankolis? Selalu merasa nggak berdaya, aku ini jelek, aku ini bodoh, aku ini miskin, aku ini begini. Selalu merendah. Hidup yang seperti lembah, tertekan, terpuruk. Ternyata gereja harus menyembuhkan orang melankolis. Angkat dia. Setiap lembah harus ditutup, ditimbun. Angkat orang itu. Beri semangat hidup. Karena kasih Tuhan dan penebusan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Orang itu bisa dipulihkan. Kedua, dan setiap gunung dan bukit. Ini roller coaster. Ini sanguin atau kolerik ya? Kolerik. Hidupnya nggak stabil. Kadang-kadang seneng, kadang-kadang susah. Waduh, susah kita ngikuti orang kolerik kayak begini nih. Tapi Tuhan bilang harus diratakan supaya hidupnya tenang. Enggak naik turun begitu. Yang ketiga, tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Ini apa ini? Pragmatis atau sanguin? Coba cari. Pragmatik, oke ya. Ini luar biasa, ya. Harus menjadi tanah rata. Yang keempat, dan tanah berlekuk-lekuk. Maaf, ini orang pelin-pelan, seringkali nggak tegas. Maaf, menjadi dataran. Lain yang sanguin. Atau cari sendiri, temukan aja. Ini pelayanan yang harus mendahului Injil Yesus Kristus. Izinkan saya mengatakan kalimat ini, rekan-rekan hamba Tuhan. Masuk mengikuti di rumah ya. Pernah nggak kita ngalami suatu kekagetan, keterkejutan? Orang yang tadinya hebat, luar biasa pelayanannya, tiba-tiba buat sesuatu yang nggak masuk akal. Jangan hakimi. Minta Roh Kudus menuntun kita mengetahui masa lalu orang ini. Berarti ada sesuatu yang tersimpan puluhan tahun.
yang belum terbongkar, yang dia sendiri pun nggak tahu. Apa yang terjadi kalau orang ini dipulihkan dengan cepat? Ayat 5 Yesaya 40. Ayo baca itu ayat 5. Ayo cepetan saudara. Nah, maka apa? Kemuliaan Yahweh akan dinyatakan. Stop. Kata maka jangan dianggap enteng. Kata penghubung maka di antara ayat 4 dan 5 itu artinya apa kata maka di situ? Akibat. Akibat apa? Akibat pemulihan jiwa. Maka ayo baca, maka kemuliaan Yahweh akan dinyatakan. Kalau dibalik, kalau gereja tidak melakukan tanggung jawabnya, memulihkan jiwa-jiwa yang terluka masa kecilnya, masa kandungannya, masa lalunya, kemuliaan Tuhan bakal nyata enggak? Ya, ini masalahnya. Ini kejiwaan, ini psikologi yang luar biasa loh saudara. Dan baca terus. Seluruh umat manusia akan ngapain? Akan melihatnya. Melihat apa? Pemulihan itu. Yang di hidup manusia itu pemulihan. Terus ya Tuhan sendiri sungguh melihatnya bersama-sama. Sungguh Yahweh sendiri akan telah mengatakannya. Gereja, maafkan saya, jangan cuma khotbah tentang surga, neraka, Galilea, Yudea, Samaria. Ayo kita sampaikan hidup sehari-hari mau diapain. Saudara, ayat ini menolong saya, menolong banyak keluarga yang punya masalah. Yakin kalau suami nggak disembuhkan masa lalunya, lalu menikah dengan istri yang juga nggak sembuh masa lalunya, ini rumah tangga akan perang terus. Karena lukanya belum sembuh. Saya punya kalimat ini, saya temukan dari psikologi Alkitab. Yang betul, mana dari 3 hal ini? Disakiti, tersakiti, atau menyakiti? Mana yang betul? Jawab, saya tanya kok. Disakiti, tersakiti, dan menyakiti. Mana yang betul? 3-3 salah. Salahnya di mana? Dengar. Kita nggak akan tersakiti dan kita nggak akan bisa disakiti. Dan otomatis kalau kita nggak bisa tersakiti, nggak bisa disakiti, kita nggak bisa menyakitin orang. Tapi kenapa ada? Nah, kembali masalah psikologis masa lalu. Saya beri contoh. Siapa pernah punya pengalaman? Maka itu Roh Kudus memberi saya hikmat ilustrasi yang gampang dimengerti sampai anak-anak kecil pun tahu. Lihat ini cucu saya Grace, umur 11 tahun. Ngikut khotbah 2 sesi, nggak panik. Karena dia bisa ngerti, bisa dengar. Saya itu kalau ngajar di mana saja anak-anak kecil belum bisa ikut ngerti. Siapa pernah punya pengalaman ini? Di salah satu jari tangan kita, itu ada luka tapi kita nggak rasa. Rasa tahu luka ketika diajak makan di rumah makan Purnama, pakai soto terus kita meres jeruk. Ngerti? Loh, kok pedih? Padahal nggak tahu. Lo ngerti nggak? Apakah orang ini marah pada jeruknya? Jeruk, kurang ajar kamu. Kenapa kamu nyakitin aku? Lo begitu nggak? Kenapa? Nah, jadi jangan marah pada jeruknya. Kita harus sembuhkan diri kita. Buktinya, kalau ada orang nganggur, meres jeruk pakai tangan 1 kilo. Perih nggak? Loh, perih nggak kalau nggak ada luka? Cepat jawab. Tidak, cuma pegel. Ngapain nggak meres jeruk 1 kilo kamu? Ngerti nggak ilustrasi ini? Maka itu, kalau kita sembuh, kita nggak mungkin tersakiti, nggak mungkin disakiti, dan nggak mungkin nyakitin orang lain. Betul? Ini psikologi Alkitab. Sembuhkan masa lalu orang itu, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Oleh kemurahan Tuhan. Saya nggak ngitung, tapi ratusan.
lulusan-lulusan sekolah teologi dan Alkitab, ternyata nggak sedikit yang punya sakit kejiwaan masa lalu. Hanya terpoles dengan gelar, terpoles dengan pelayanan yang hebat. Tapi ketika orang ini lagi sendiri, nggak ada siapa-siapa, di situ si setan muncul. Ngerti ya? Maka itu jangan main-main dengan masalah kejiwaan memori kita yang menyimpan semua peristiwa masa lalu itu. Ngeri sekali. Kita lihat Daud. Ada 2 ayat yang akan menolong kita. Kenapa Daud bisa sejahat itu? Membunuh suami orang dan ambil istrinya. Itu jahat, saudara. Ternyata ada masalah yang belum sembuh. Kita buka Mazmur 27 ayat 10. Nah, ini psikologi Alkitab yang luar biasa. Daud, kenapa jadi seperti itu? Ternyata Daud itu anak tertolak. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Nah, jangan dianggap enteng tertolak sejak dalam kandungan itu merusak kejiwaan. Betul atau salah? Ternyata Daud ini anak tertolak. Mazmur 27 ayat 10. Anak tertolak. Nah, ayat kedua mana? Mazmur 51 ayat 7. Ini yang membuat Daud itu jadi orang yang, kalau zaman sekarang dia itu psikopat loh, saudara. Sadis loh, bunuh suami orang. Maaf, saya bukan menyebut namanya, enggak. Kasusnya Ferdi Sambo dan istrinya Putri, itu ada masalah kejiwaan masa lalu. Itu sampai timbul kasus yang sejahat itu. Nah, sejak tahun 78 itu Roh Kudus memberi saya pengertian ini. Kalau saya ketemu orang yang salah, walaupun jelas-jelas salah, jangan urus salahnya dulu, urus masa lalunya. Kenapa dia bisa begitu? Sudah, Mazmur 51 ayat 7. Baca. 1, 2, 3. Tunggu, ada terjemahan berbeda. Yang bunyinya itu loh, aku diperanakan dalam dosa. Ya, ayat 7 ya. Ayo coba ulangi. 1, 2, 3. Aku diperanakan dan dalam dosa aku dikandung. Nah, ayat ini saya mengerti sampai suatu hari saya ketemu orang Indramayu. 51 ayat 7, Pak Denny. Sampai saya ketemu seorang tokoh ahli sejarah perjanjian lama dan ahli adat istiadat Yahudi perjanjian lama. Namanya Pendeta John Paul, orang Indramayu. Tapi warga negara Australia, dia meninggal awal 2000-an yang lalu. Nah, waktu saya pernah tinggal lama di Australia. Setiap hari Jumat sore, saya pasti ikut Bible study yang dipimpin oleh Om John Paul. Saya panggil dia Om John, nama istrinya Tante Ellen, sangat bijaksana. Nah, saya banyak belajar tentang tradisi Yahudi perjanjian lama. Nah, salah satunya waktu Om John Paul bahas ayat ini. Jadi begini, zaman itu, kalau ada seorang suami menuduh istrinya yang sedang mengandung, dia berzina, ini bukan beniku, bukan anakku. Suami berkata begitu. Lalu pengadilan para imam mengadili istri ini dan ternyata tidak terbukti ada laki-laki lain yang buat dia hamil. Tapi si suami tetap nggak mau ngaku. Nah, karena pengadilan para imam tidak menemukan bukti, maka istri ini nggak bisa dirajam dengan batu. Sekarang bayangkan, istri mana mau menerima anak yang dikandungnya kalau suaminya nggak ngakui? Ngerti nggak istilah ini, Sir? Nah, dalam tradisi Yahudi, maka istri yang dituduh selingkuh tapi tidak ada bukti, kalau acara-acara tertentu perutnya makin besar, maka istri ini akan berkata sambil pegang perut, aku ini mengandung di dalam kesalahan karena suamiku nggak mau terima. Dan nanti kalau aku melahirkan, anak ini lahir di dalam dosa. Wih, waktu saya tahu itu, bayangkan menderitanya Daud sejak dalam kandungan.
nggak diakui orang tuanya. Maka itu pantas ketika Samuel datang. Masih ingat? Ayo, maaf ya, sebenci-bencinya orang tua pada seorang anaknya, tahu-tahu datang seorang nabi yang memberitahu salah satu anak akan dipilih jadi presiden misalnya. Setelah 7 dikeluarkan, ini atau 7 ya? 7. Nggak ada satupun. Samuel mulai bingung. Lah ini psikologis lagi. Nanti baca 2 Samuel 16. Pertanyaan Samuel dalam tata bahasa bangsa apa saja, itu namanya pertanyaan ambigu. Pernah dengar kata ambigu? Sebuah pertanyaan yang nggak perlu dijawab. Begini ambigunya Samuel. Inikah anakmu semuanya? Kenapa Samuel tanya seperti itu? Karena dia merasa nggak salah. Jelas Tuhan bilang di rumah Isai. Tapi anaknya keluar semua, nggak ada yang Tuhan pilih. Lo ngerti nggak? Kalau kita Samuel ikut bingung nggak? Bisa mikir gini. Aku salah dengar atau Tuhan salah pilih? Lo ngerti nggak? Jangan-jangan tetangganya Isai. Inikah anakmu semuanya? Itu pertanyaan gawat, saudara. Karena Samuel pun ragu-ragu. Kalau dia yakin, kamu nggak jujur Isai. Ada satu anak lagi. Nah itu kalau dia yakin. Nah, dia pun nggak yakin karena bingung. Karena bapak ini kok diam saja. Lo ngerti nggak istilah saya ini? Lah ini psikologi Alkitab yang luar biasa saya temukan. Apa jawab Isai? Masa lupa? Ada satu lagi. Tapi, nah kata tapinya cari nanti. Marah Samuel. Kalau kamu nggak panggil dia, aku nggak mau makan. Nah bagi orang Israel, kedatangan Nabi nggak mau makan, nggak ada berkat di rumah itu. Begitu Pak Edi pun nama selalu ngundang orang untuk makan. Isai kaget. Tahu nggak ketidakjujurannya? Nah, saudara masih ingat ketika Saul ngecek Daud, apa modalmu melawan raksasa itu? Pahlawan-pahlawanku sebanyak ini gak ada yang berani. Daud masih ngomong bukan? Raja harus tahu. Waktu aku jadi gembala kambing domba ayat, ada binatang buas. Masih ingat? Loh, saya tanya jawab loh saudara. Maksudnya? Nah, dia bisa ngelawan Goliat, tapi bukan itu. Maksudnya, gembala zaman Daud hidup itu tidak boleh anak bungsu, harus anak sulung yang gagah perkasa, sebab musuhnya binatang buas dan perampok. Wih, keren sekali melihat tradisi Israel zaman itu. Nah, zaman itu para perampok dan binatang buas itu hanya punya satu ide untuk bisa merampok domba-domba dan merampasnya. Lihat gembalanya ngantuan atau tidak. Serius saudara. Maka itu di Mazmur 23 ayat 4 berkata, engkau menyediakan hidangan bagiku di depan para lawanku. Artinya apa? Ketika domba-dombanya Daud merumput waktu makan, Daud sambil petik kecapi memuji Tuhan. Ternyata di kejauhan mata-mata jahat, binatang buas, beruang, singa, perampok ngawasi. Daud nggak pernah tertidur. Lalu dia menulis lagi di Mazmur 121. Kemana aku mendapatkan pertolonganku ketika aku melayangkan mataku ke gunung-gunung? Ternyata pertolonganku datang dari Yahweh, pencipta alam semesta. Penjaga Israel nggak pernah terlelap, apalagi tertidur. Jadi begini di antara para binatang buas dan para perampok di zaman itu, mereka punya kata-kata gini, hei, kalau kamu mau cari domba, lihat gembalanya. Kalau yang jadi gembala Daud, nggak usah ditungguin sampai sore, dia itu nggak tidur-tidur. Tapi gembala lain, tunggu aja, nggak lama ngantuk, ambil. Waktu saya dapat hikmat itu, saya bilang, Daud,
Dia bicara bukan tentang dirinya, tapi tentang Gembala Agung. Jadi dia berkata kepada Saul, bisa aku melawan Goliat itu. Hebatnya. Jadi begini, Isai ini bapak yang jahat, karena nggak mau ngaku itu anaknya. Dia nuduh istrinya selingkuh. Kenapa Daud disuruh jadi gembala? Ini sadisnya Isai, supaya dia cepat mati. Waktu saya baca, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku, saya nangis. Seperti ini anak ini mau dibuang. Kan nggak boleh membunuh. Hukum Taurat mati juga nih saya bunuh anaknya. Jadi satu-satunya cara supaya cepat mati Daud ini. Terus jadi gembala. Bayangkan. Maka itu saya punya hobi salah satunya. Ngumpulin orang-orang yang pernah digugurkan tapi nggak mati-mati. Tuhan mau pilih dia. Maka itu Daud punya banyak kelemahan. Ternyata ini masa lalunya. Yesaya 43 ayat 18. Cepat. Yesaya 43 ayat 18. Terima kasih Tuhan, masih setengah 10. Itu jamnya enggak. Ya. Masih ada? Pak, itu oke ya. Sudah baca Yesaya 43 ayat 18. 1, 2, 3. Firman-Nya, intonasi jangan lupa. Apa? Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Nah, saya pertama tertarik mengapa Yahweh Tuhan membuat dua kata kerja waktu berbeda, yang dahulu dan purbakala. Saya mikir apa ini? Nah, mana yang lebih baru, yang dahulu atau purbakala? Dahulu. Kalau purbakala, nggak tahu, lama sekali. Langsung dibagi. Semua kita dalam kandungan itu masa dahulu atau purbakala? Purbakala. Setelah kita lahir itu dahulu. Siapa pernah belajar memori kita, ada alam sadar dan bawah sadar, conscious dan unconscious. Nah, ternyata para ahli menemukan fakta itu seperti gunung es. Masih ingat? Yang sadar itu yang di permukaan air. Alam bawah sadar itu yang sembunyi di dalam air. Siapa masih ingat? Berapa persen yang di atas, berapa persen di bawah? Ayo, ini psikologi dan itu dibuktikan oleh Alkitab. Yang di atas 10%. Justru yang bahaya itu alam bawah sadar. Maka itu saya suka pelayanan ke penjara sambil saya mempelajari ini. Saudara, saya pernah punya kasus ngeri. Puji Tuhan, anak itu sudah bebas tinggal dengan kami di Nabire. Tetangga-tetangga nggak percaya kalau dia itu pembunuh, karena orangnya baik, manis kelakuannya, taat lagi, orang Islam. Namanya Erwin Baharudin. Saya ketemu dia di Nusa Kambangan, di LP Besi, berapa banyak tahun yang lalu. Waktu saya mau pelayanan, anak ini lagi main gitar di bawah pohon di depan. Nah, dia nggak ikut kebaktian karena dia muslim. Tapi Roh Kudus gerakkan, ajak dia masuk. Akhirnya masuk, ikut. Nah, sejak itu saya bilang, ini papa ya. Dia manggil papa saya, pada saya manggil mama pada istri sampai hari ini. Saya punya 4 tinggal di Nabire. Nah, dia di penjara. Itu belasan kali ketangkap. Orang Betawi asli. Akhirnya peristiwa terakhir itu ngeri. Nah, ketika dia bebas, dia kehilangan semua keluarganya karena nggak tahu di mana lagi sudah mereka. Ya karena keluarganya malu punya anak kayak begini.
Sekarang ya sudah, keluarga buat dia, kami berdua ini. Dan keluarga yang ada di Nabire. Nggak punya siapa-siapa. Waktu dia mau menikah, saya melamarkan. Dapat orang Ternate. Nah itu contohnya. Nah, bongkar masa lalu seseorang. Itu menyebabkan dia bisa jadi apa di hari ini. Ngerti enggak? Ini ayatnya. Jangan ingat-ingat. Dan jangan perhatikan. Wih, keren lah. Ayat 19. Kata pertama itu penting. Kata pertama 19 itu cara menyembuhkan orang yang terluka jiwanya di masa lalu. Kata apa? Lihat. Nah, apa yang suruh lihat?